Assalamualaikum, salam sejahtera. Bib, ini saya lihat banyak video ini kan kayak banyak ulama atau pemuka agama yang punya umat itu suka dikasih nggak tahu kayak salam tempel gitu, setelah salam cium tangan terus dikasih amplop. Itu menurut Habib gimana ya Bib ya? Makasih Bib. Ya, terima kasih. Ulama itu pewaris Rasul. Jadi ulama ini punya derajat yang tinggi, dianggap sebagai pewaris Rasul. Kalau dia pewaris Rasul, dia harus berusaha mendekati kehidupannya seperti Rasul. Perilakunya, tingkah lakunya seperti Rasul. Emang berat, tapi dari situ apa? Anda punya nilai istimewa. Itulah tadi dikasih gelar pewaris Rasul. Siapa yang nggak ingin menjadi pewaris Rasul? Nah, cuma saya perhatikan kemarin ini ulama ini sudah bergeser dari fungsinya. Kalau ulama dulu tuh kalau saya lihat tawadu, no konflik, nggak pernah ngerumpi, nggak pernah menjelekkan ulama yang lain. Gus Kiai dulu tuh indah kok. Kadang-kadang kalau ada konflik dia diem, nggak pernah terjadi konflik antar kiai atau antar habib, nggak ada. Tapi kok ini sekarang nih ulama ini sekarang malah provokator. Ada isu ini bikin ribut. Ya kemarin isu habib bikin ribut. Isu apa kiai diribut. Jadi nggak jadi panutan, itu satu. Kedua, dalam kehidupan sehari-hari. Dulu tuh kalau saya lihat habib-habib dulu, ulama dulu tuh hidupnya apa ya, standar. Ya saya lihat KINU tuh saya masih suka apa kadang sederhana, duduk di karpet. Paling kiai itu cuma modalnya rokok aja cukup. Makan ala kadarnya nasi goreng. Rumah nggak terlalu istana. Cuma terakhir-terakhir ini juga banyak ada berlomba-lomba mengumpulkan deposito harta. Ya itu nggak semuanya. AP pun juga begitu saya lihat. Ada sampai punya mobil 4. Saya nggak tahu ya. Kalau Anda mempunyai harta, monggo Anda nggak usah jadi pewaris Rasul lah. Karena apa? Anda ini dilihat orang. Kehidupan para Rasul, Nabi Muhammad itu tidak lebih dari orang termiskin di Mekah. Rumah sederhana, buat makan besok udah ada. Makanya Nabi itu tidak pernah menerima zakat, diharamkan. Kenapa nggak boleh? Karena dia manusia suci. Karena kalau Nabi terima zakat dari saya misalkan, kan saya ini nggak tahu kerjaan saya ini suci apa enggak. Sementara zakat itu katanya pembersih dari kotoran. Jadi Nabi memang betul nggak terima zakat. Nabi tidak terima makan dari orang. Mau para Rasul itu apa? Usaha sendiri. Mengembala hewan atau apa. Karena harus murni yang masuk ke dirinya itu. Nah, Nabi pernah mengolah satu wilayah namanya Tanah Padak. Itu tanah pohon kurma yang banyak. Itu duit apa? Dari umat. Diolah sama Nabi, diusahakan. Dan dari hasil kurma itu apa? Bisa memasik makan orang yang hidupnya lemah di sekitar Madinah dan Mekah. Tapi Nabi tidak ambil. Kalau Nabi memanfaatkan, Nabi bisa beli Mercy pada satu, sekalipun nggak ada. Tapi nggak dipakai sama Nabi. Nabi bekerja, kalau Nabi mau ambil, Nabi nggak kerja. Itu ngangkat gandum sendiri, pakai karung. Nggak mau dibantu orang. Pernah suatu saat Nabi lagi ngangkat satu karung, ada sahabat datang menyampiri, mau dibantu. Nabi bilang jangan, biarkan ini tanggung jawab aku. Karena aku sebagai kepala rumah tangga, ini kewajiban aku menafkahi keluargaku, cucu dan anaknya. Kalau misalkan ini untuk urusan umat, kita bersama gotong royong. Karena ini untuk keluarga, biarkan aku yang memikul. Ini seorang Rasulullah, tidak ngeluh sama orang, tidak tergiur dengan harta orang. Dia mau capek, tidak memerintah. Nabi tidak pernah ngerepotin. Nggak mau dipertuankan. Ini Rasulullah. Lah, sekarang banyak nih saya lihat ulama, menjadi ulama itu apa? Ingin meningkatkan derajat ekonominya. Ini sudah salah kaprah. Akhirnya apa? Dia akan diperbudak oleh harta. Dia nggak jujur bicara agamanya. Nggak boleh. Kenapa dilarang ulama itu menerima pemberian orang? Karena ada perkataan hikmah itu, barang siapa menerima makan dari orang, itu memotong lidahnya sendiri. Besok kalau saya seorang lama, terima dari orang, orang itu salah, saya benerkan. Padahal dia apa? Melekat di dirinya pewaris Rasul. Pernah saya lihat juga di Aba Aus duduk di rumahnya. La ilaha illallah, 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 la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Pernah saya lihat juga di Abah Aus duduk di rumahnya, ditutup kain. Ini ibu-ibu baris, hanya ingin cium tangan, sebelahnya ada duduk orang lagi, ibu-ibu datang ngasih amplop. Itu pasti amplopnya isinya 20.000, 50.000 dimasukin. Apa dia? Oh itu tabaruk. Betul, ibunya ini tabaruk. Insya Allah ibu ini dapat pahala. Cuma saya bilang apa hausnya? Ini ibu yang ngasih ini orang miskin. Rumah Anda segitu mewah kayak istana. Seperti raja terima sedekah dari orang miskin. Mau Nabi itu tidak ada kemewahan. Dan dulu yang diterima oleh Nabi tidak pernah dimakan sendiri. Mau tadi Nabi tidak makan zakat. Jadi diterima oleh Nabi yang menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Lah kalau sini enggak, begitu saya dapat, oh ini punya gue ini. Ada apa? Punya mobil 3, beli tanah. Ada karena punya mobil banyak, besok mau tidur takut mikirin itu nanti mobil hilang lagi dicuri orang. Ini ada apa? Orang diperbudak dunia. Itu bahaya buat ulama. Pewaris Rasulullah ikutin anjuran Nabi. Tapi ya saya nggak tahu ya lah. Mau saya bilang tadi apa? Sulit menemukan ulama itu. Sekarang saya perhatiin kok saya ketemu berapa Habib apa kok semua rumah besar. Besok orang miskin gimana mau masuk? Dulu di zaman Nabi apa? Orang miskin aja tuh masih merasa lebih kaya daripada Rasulullah. Dia datang ke tempat Nabi itu, ya Muhammad, dia enak. Dan sekarang rumahnya orang ini apa? Pagernya gede. Ini lagi, lah besok siapa mau datang? Orang udah takut, itulah jadi. Sampai pernah tuh ada sindiran dari seorang sufi, Jaruddin Rumi. Akan terjadi suatu masa nanti apa itu? Seorang raja terima sedekah dari orang miskin. Jangan agama ini dijadikan alat untuk menumpuk harta karun. Itu sedih. Kenapa? Nabi berperang loh, berdarah-darah. Cucunya semuanya dibunuh demi agama ini. Nabi yang nggak berlebihan. Kok sekarang orang yang mengaku pengikut Muhammad, pencinta Muhammad Rasulullah, tapi dia bergelumang harta. Ini saya sedih aja kepada Rasulullah. Pak Habib, saya tambah pertanyaannya Habib ya. Itu kadang ada saya lihat beberapa video juga itu di sosmed kayak umatnya itu saling berebut dari sisa minuman dari tokoh agama itu syafaatnya apa ya kalau boleh tahu? Iya, ada sebagian orang, betul sih. Kenapa tadi ulama itu pewaris Rasul, itu orang mau cari barokah. Kadang-kadang dicium, kadang-kadang minta doa air. Karena bagi orang yang awam ini, kalau datang ulama tuh, saya tuh ada kedekatan dengan agama. Mau ada kan suatu riwayat, kumpulan kalau wong soleh. Karena kita dekat sama orang soleh itu, kita sebagai orang awam tuh ada kedekatan kita kepada Allah. Terlepas tuh orang soleh, saya nggak tahu benar atau enggak. Tapi sebagai orang yang awam ini, dapat syafaatnya. Dan terkadang tadi yang seperti ngasih rezeki 50.000, itu ada nilai buat dirinya. Tapi cuma saya yang ulamanya rumahnya gede. Itu mau cari tabaruk, ada lagi air minumnya diminum. Itu mungkin dia apa? Menganggap ini ulama atau biasanya ada orang disebut ahli bait Nabi. Itu enggak apa-apa. Kenapa? Itu sebagai orang awam itu apa? Nyari tabaruk kedekatan. Ya seperti saya lah. Saya tuh kalau setiap duduk sama ibu saya makan, ada air sisa, saya minum air ibu saya. Kenapa saya utamakan? Ini ibu saya ini kan ridhallahi fi ridhal walidain. Keridhaan Allah tergantung keridhaan ibu. Jadi saya pikir kalau saya mengambil air minum yang ibu saya itu, ya saya minum air minumnya Tuhan, dari Tuhan. Tapi kalau tujuannya yang ulama tadi itu dikomersialkan, kan kadang ada dijual ya di beberapa daerah ya Beb ya? Yang saya sedih sekarang itu apa? Jujur aja lah. Ada dayang-dayang yang menjual. Ada yang mempromosikan. Akhirnya apa? Di balik itu semua ada penipuan. Supaya ini doa dari Habib atau dari Kiai ini nanti dapat berkah, ngasih duit. Ada yang nyuruh, ini sudah nggak benar. Tidak ada sesuatu kebaikan di balik itu ada keuntungan. Untuk nyari untung, apakah mau diambil dari orang lemah? Janganlah. Ya seorang ibu lah. Kalau ngasih air kepada anak yang masuk minta harganya. Begitupun juga ulama harusnya. Jangan ada tarif. Kalau ada orang mau ngasih itu boleh, orang dari orang susah. Tapi jangan dikantongin buat orang lain. Karena Anda membaca doa ini, Anda pinjam punya modalnya Tuhan. Ayat-ayat itu kan modalnya Tuhan. Ilmu ini kan modal Tuhan. Kok Anda gadekan ini Tuhan untuk cari keuntungan buat dia? Anda harusnya apa? Kalau Anda pakai alatnya Tuhan, Anda kan ada orang ngasih duit, salurkan lagi kepada orang miskin.